Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman yang menyaksikan video ini. Nama saya Alinda Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 1902113376. Saya di sini akan menjelaskan materi saya mengenai strategi lokasi dengan mata kuliah manajemen operasional lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Ilmar Paung. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang strategi lokasi, mohon menyaksikan videonya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke materinya, yaitu strategi lokasi. Strategi lokasi ini memiliki 6 pokok bahasan. Yang pertama, mengidentifikasi lokasi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang ketiga, metode pemeringkatan faktor. Yang keempat, analisis titik impas lokasi. Yang kelima, metode pusat gravitasi. Dan yang keenam, model transportasi. Kita masuk ke mengidentifikasi lokasi. Masalah lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai seperempat dari harga jual produk. Selain itu, lokasi juga dapat mempengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Terdapat pilihan-pilihan dalam lokasi meliputi, yang pertama tidak pindah, tapi memperluas fasilitas yang ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi sekarang dan menambahkan fasilitas lain di tempat lain, atau menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi yang lain. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Secara umum, perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Karyawan merupakan input paling penting bagi perusahaan, sehingga tingkat produktivitas tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan atau kesuksesan perusahaan. Berkaitan dengan strategi lokasi, maka banyak perusahaan mempertimbangkan faktor seberapa produktivitas tenaga kerja di beberapa alternatif lokasi yang dipertimbangkan. Dan yang menarik bagi manajemen adalah kombinasi antara produktivitas tenaga kerja dan tingkat upah tenaga kerja. Yang kedua, nilai tukar atau risiko mata uang. Walaupun tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang tidak menguntungkan dapat meminimalisir penghematan yang telah dilakukan. Dan kadang-kadang perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produknya ke negara lain. Dengan demikian, fluktuasi mata uang mengandung unsur risiko yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan dalam strategi lokasi. Kita masuk ke biaya. Biaya yang terdapat dalam lokasi ada dua macam, yaitu yang pertama adalah biaya nyata atau tangible cost, yang dapat dihitung atau langsung dikenali secara tepat antara lain biaya pelayanan umum, tenaga kerja, bahan mentah, pajak, penyusutan, dan biaya lainnya. Sedangkan yang kedua adalah biaya tidak nyata atau intangible cost, yang lebih sulit ditentukan, seperti kualitas pendidikan, sikap calon karyawan, standar hidup, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen. Yang keempat ada sikap. Maksud sikap ini adalah sikap dari pemerintah pusat, wilayah, maupun daerah terhadap kepemilikan swasta, penetapan zona, polusi, stabilitas tenaga kerja, dan juga pola kepemimpinan. Dan tidak kalah penting adalah budaya masyarakat di lokasi tersebut. Yang kelima adalah kedekatan dengan pasar. Banyak perusahaan secara sengaja memilih lokasi operasionalnya dekat dengan konsumen seperti usaha restoran, salon, toko kelontong, yang menyadari bahwa kedekatan dengan pasar merupakan faktor utama keberhasilan usaha mereka. Demikian pula untuk usaha manufaktur, ada yang memilih lokasi dekat dengan konsumennya karena mahalnya biaya transportasi jika harus berada di lokasi yang sangat berjauhan. Lalu yang keenam adalah kedekatan dengan supplier. Penempatan lokasi yang dekat dengan pemasok dan bahan mentah disebabkan oleh yang pertama bahan baku yang mudah rusak, yang kedua biaya transportasi mahal, yang terakhir jumlah produk yang banyak. Contoh banyak diterapkan pada pabrik semen, pengolahan ikan, dan produksi biji bajan besi. Yang ketujuh, kedekatan dengan pesaing atau clustering. Sepertinya agak mengerankan banyak usaha yang menempatkan lokasi operasionalnya dekat dengan pesaing. Akan tetapi saat ini kecenderungannya demikian dengan istilah clustering, yaitu lokasi berdekatan pada perusahaan yang saling bersaing, atau sering disebabkan oleh adanya informasi, bakat, modal proyek, atau sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah. Contohnya ini bisa kita lihat seperti Alfamart dan Indomaret, contoh nyata yang kita bisa lihat sehari-hari.
Tidak hanya usaha manufacturing seperti dibangunnya kawasan industri saja, tetapi dalam bidang jasa ada misalnya pada pembangunan pusat perdagangan elektronik, pusat perdagangan tekstil, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke metode pemeringkatan faktor. Terdapat banyak faktor kualitatif maupun kuantitatif yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu lokasi. Beberapa dari faktor-faktor ini lebih penting dari yang lain, sehingga manajer dapat menggunakan bobot untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif. Metode pemeringkatan faktor sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai keahlian tenaga kerja. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap. Yang pertama, mengembangkan daftar faktor-faktor terkait. Yang kedua, menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, misalnya 1-10 atau 1-100 poin. Lalu yang keempat, meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap 3. Lalu yang kelima, mengalihkan faktor itu dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Lalu yang terakhir, membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Jika sebuah keputusan bersifat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil, maka analisis lebih lanjut mengenai pembobotan atau penilaiannya mungkin perlu dilakukan. Sebagai alternatif lain, manajemen dapat menyimpulkan faktor tidak nyata bukan merupakan kriteria yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan lokasi. Oleh karena itu, manajer menempatkan bobot utama pada aspek keputusan yang lebih kuantitatif. Lalu kita masuk ke contoh kasus metode pemeringkatan faktor. Jadi, ada sebuah perusahaan yang beroperasi secara global mencoba menganalisis beberapa alternatif negara untuk dijadikan nominasi lokasi anak cabang perusahaannya di luar negeri. Datanya bisa teman-teman lihat sebagai berikut, yaitu critical success faktornya ada teknologi, tingkat pendidikan, aspek politik atau hukum, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Lalu bobotnya untuk teknologi 0,15, untuk tingkat pendidikannya 0,2, untuk aspek politik atau hukumnya bobotnya 0,15, aspek sosial budaya ada 0,2, dan aspek ekonomi ada 0,3. Lalu telah dicari nilainya antara 1 sampai 10 untuk negara A dan B dan C-nya. Bisa teman-teman lihat di video ini. Lalu setiap skor itu akan dikalikan dengan bobot, sehingga akan menghasilkan nilai kali bobot negara A, B, dan C seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, nanti untuk keseluruhan nilai dari negara A dijumlahkan hasilnya 6,2, untuk negara B hasilnya 7,15, dan untuk negara C hasilnya 7,35. Nah, jadi bisa kita lihat nilai maksimalnya ada di negara C, yaitu 7,35. Sehingga dapat disimpulkan negara C direkomendasikan untuk dipilih sebagai negara untuk lokasi pembukaan anak cabang di luar negeri. Lalu kita masuk ke analisis titik impas lokasi. Ini merupakan penggunaan analisis biaya volume produksi untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi. Dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya tetap serta membuat grafik kedua biaya ini untuk setiap lokasi, kita dapat menggunakan alternatif mana yang biaya yang paling rendah. Analisis titik impas lokasi dapat dilakukan secara matematik atau secara grafik. Pendekatan grafiknya mempunyai keuntungan dengan memberikan kisaran jumlah setiap lokasi dapat dipilih. Terdapat 3 tahap dalam analisis titik impas adalah: yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik itu. Nah, contohnya bisa lihat gambar sebelah kanan, ini contoh grafiknya. Lalu yang ketiga, pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Nah, ini contoh kasusnya dengan cara matematis ya. Sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang mempertimbangkan 3 lokasi untuk didirikan pabrik baru. Studi yang telah dilakukan menghasilkan data sebagai berikut. Dengan harga jual Rp120.000, jumlah produksi paling ekonomisnya adalah Rp2.000 per unit. Nah, untuk lokasi, terdapat 3 lokasi, yaitu lokasi X, Y, dan Z. Biaya tetapnya untuk lokasi X Rp30 juta, lokasi Y Rp60 juta, dan lokasi Z Rp110 juta. Dengan biaya variabel per unit atau V-nya untuk lokasi X adalah Rp75.000,
untuk lokasi Y itu Rp45.000 dan untuk lokasi Z Rp25.000. Nah, dapat rumus biaya total yaitu TC sama dengan F tambah VX. Masukkan saja angka-angkanya dengan rumus, yaitu untuk lokasi X F-nya 30 juta ditambah untuk variabel per unit 75.000 dengan X itu adalah jumlah produksi paling ekonomisnya dikali dengan 2.000. Hasilnya 180.000. Untuk lokasi Y dan Z-nya bisa mengikuti dengan contoh yang sudah saya sebutkan tadi dari lokasi X. Nah, jadi dengan jumlah produksi yang diharapkan 2.000 unit, maka lokasi Y yang memberikan biaya yang paling kecil, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Jadi direkomendasikan untuk dipilih ya teman-teman. Nah, maaf untuk lokasi X ini seharusnya 180 juta rupiah. Ini dengan metode grafik, bisa teman-teman lihat contohnya. Ini setelah digambarkan grafiknya, teman-teman dapat menyimpulkannya, yaitu untuk biaya produksi 2.000 unit, biaya paling rendahnya ada di lokasi Y ya. Jadi bisa teman-teman lihat juga, jadi volume 1.000 unit, biaya X dan Y-nya sama, dan untuk 2.500 unit, biaya Y dan Z-nya sama. Untuk volume yang di bawah 1.000 unit, biaya rendahnya adalah X, dan jika volume lebih dari 1.000 unit dan lebih rendah dari 2.500 unit, biaya rendahnya adalah Y. Dan jika volumenya lebih dari 2.500 unit, biaya rendahnya Z. Jadi yang kita cari adalah, jadi pada produksi 2.000 unit, yang kita cari adalah lokasi Y, karena biaya rendahnya terdapat di Y. Kita masuk ke metode pusat gravitasi. Merupakan teknik matematis dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalisasi biaya produk distribusi. Dalam menentukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Karena volume kendaraan kontainer yang dipindahkan setiap bulannya mempengaruhi biaya, jarak bukan menjadi satu-satunya kriteria utama. Metode pusat gravitasi mengasumsikan bahwa biaya secara langsung bersifat proporsional dengan jarak dan banyaknya barang yang diangkut. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang membuat jarak tertimbang antara gudang dan outlet pengecernya menjadi minimal. Jarak ini diberi bobot sesuai dengan banyaknya kontainer yang diangkut. Langkah pertama dalam metode pusat gravitasi adalah menempatkan lokasi pada suatu sistem koordinat. Titik asal sistem koordinat dan skala yang digunakan bersifat berubah-ubah selama jarak relatif antara lokasi dinyatakan secara tepat. Hal ini mudah dilakukan dengan menempatkan titik-titik pada peta biasa. Pusat gravitasi dapat ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana DIX sama dengan koordinat kurang X lokasi I dan DIY koordinat minus Y lokasi I. Untuk QI sama dengan kuantitas barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Perhatikan bahwa persamaan 1, 1, dan 2 mengandung istilah QI yang merupakan kuantitas barang yang pasokan dipindahkan ke atau dari lokasi I. Karena jumlah kontainer yang dikirim setiap bulan mempengaruhi biaya, jarak tidak dapat dijadikan satu-satunya kriteria utama. Metode pusat gravitasi mengasumsikan biaya secara langsung berimbang pada jarak dan jumlah yang dikirim. Lokasi yang ideal nanti adalah lokasi yang meminimalkan jarak berbobot antara gudang dan toko ecerannya, di mana pembobotan jarak dilakukan sesuai dengan jumlah kontainer yang dikirim. Nah, ini contoh kasusnya untuk metode pusat gravitasi. Contohnya perusahaan retailer mempunyai 4 toko yang akan menentukan lokasi gudang distributornya dengan data sebagai berikut. Untuk toko D, koordinatnya untuk di X-nya 30 dan Y 120. Jumlah barang yang dikirim per periode adalah 2.000 unit. Untuk toko E, koordinat X-nya 90, Y-nya 110 dengan jumlah barang yang dikirim per periodenya 1.000 unit. Dan untuk toko F, koordinatnya 130 dan X 130 dan Y 130 dengan jumlah barang yang dikirim per periodenya juga 1.000 unit. Untuk toko G, koordinatnya di X 60 dan di Y 40 dengan jumlah barang yang dikirim per periode 2.000 unit. Nah, lalu kita cari masing-masing koordinat X dan koordinat Y-nya. Jadi masing-masing koordinat X pada masing-masing toko dikali dengan jumlah barang yang dikirim per periode lalu dijumlahkan. Lalu per ini adalah sigma jumlah barang yang dikirim per periode. Untuk koordinat X hasilnya 66,7 dan koordinat Y cara mencarinya koordinat Y juga dikalikan dengan jumlah barang yang dikirim per periode lalu disigmakan, dan untuk pernya adalah sigma jumlah barang yang dikirim per periode.
Untuk koordinatnya, titik koordinatnya ada di 93,3. Lalu metode pusat gravitasinya bisa kalian lihat di grafik, teman-teman. Ini pusat gravitasinya yaitu ada di 66,7, X 66,7 dan Y 93,3. Lalu teman-teman bisa mencari mana toko yang paling dekat dengan pusat gravitasi untuk meminimalisir biaya. Lalu masuk ke mode transportasi. Tujuan dari mode transportasi adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran atau pasokan ke beberapa titik permintaan ke tujuan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Setiap perusahaan dengan jaringan titik penawaran permintaan menghadapi masalah yang sama. Nah, contoh kasusnya itu adalah jaringan pasokan penawaran Volkswagen yang kompleks. Jadi VW Meksiko mengirimkan hasil rakitan ke Brazil, sementara VW Meksiko sendiri menerima suku cadangan hasil rakitannya dari kantor pusatnya di Jerman. Ilustrasinya bisa teman-teman lihat pada gambar yang saya sudah sajikan di video ini. Oke, terima kasih. Teman-teman, apakah sudah mengerti mengenai materi strategi lokasi? Saya harapkan teman-teman bisa menyaksikannya dan bisa memahami dengan baik. Sekian sudah video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.